feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Hyundai Hillstarter mengirimkan tantangan kepada Megawati Hangestri dan Red Sparks dalam perebutan tiket ke babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Hyundai Hillstarter, Kang Sung Hyong, menegaskan bahwa timnya tidak fokus pada posisi 2 atau 3 klasemen, melainkan lebih mempersiapkan diri untuk laga playoff. Saat ini, Hyundai Hillstarter menghadapi tantangan besar setelah kehilangan pemain asing Asia, Wipawe Srithom, akibat cedera. Sebagai gantinya, tim memutuskan untuk mengandalkan pemain lokal daripada mencari pengganti di bursa transfer, yang dinilai tidak memberikan jaminan hasil instan. Persaingan menuju babak playoff semakin sengit dengan hanya Hyundai Hillstarter dan Red Sparks yang berebut posisi runner-up. Sementara itu, mengejar Haeungguk Live Pink Speeders di puncak klasemen dianggap nyaris mustahil. Oleh karena itu, kedua tim harus berjuang keras untuk mengamankan posisi terbaik menjelang fase gugur. Red Sparks sendiri baru saja mengalami kekalahan telak dalam laga terakhirnya. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu takluk dengan skor 0-3 dari iPepper saat bertanding di Eomju Gymnasium, Korea Selatan. Kekalahan ini sangat menyesakan bagi tim Megawati. Pasalnya, jika meraih kemenangan atas iPeppers dengan skor berapapun, Red Sparks dipastikan mengambil alih peringkat kedua dari Hyundai Hillstarter. Tapi realisasinya justru tidak seperti skenario. iPeppers yang lazimnya menjadi bulan-bulanan Red Sparks, justru berhasil menggebuk skuad asuhan Ko Hae-jin. Walhasil Red Sparks tertahan di peringkat ketiga bermodal 55 poin, atau terpaut 2 angka dari Hyundai Hillstarter. Memandang hal tersebut, Kang Sung Hyong berpendapat tidak peduli siapa yang finish di posisi kedua antara Red Sparks atau Hyundai Hillstarter. Fokusnya ialah membenahi titik lemah permainan tim. Pasalnya, kehilangan Wipawe akibat cedera lutut sangat terasa bagi Hillstarter. Sang juara bertahan alami goncangan hebat di posisi belakang. Wipawe yang musim lalu membantu Hyundai Hillstarter juara Liga Voli Korea, memiliki peran besar dalam menyeimbangkan permainan. Khususnya ketika receive. Teter timnas voli putri Thailand itu juga divonis tidak bisa membela tim hingga akhir musim. Alih-alih cari pengganti dari draft asing Asia, Hyundai Hillstarter memilih memanfaatkan pemain lokal yang ada. Kekalahan yang kami alami dari Red Sparks beberapa waktu lalu menunjukkan fakta jelas ada celah di lini pertahanan, buka sang pelatih. Saya pikir, pertandingan di musim semi, playoff, akan jauh lebih penting ketimbang perebutan posisi 2 dan 3, dengan Red Sparks, sambung pelatih asal Korea Selatan. Kang Sung Hyong sudah memilih pengganti Wipawe, yakni Go Yerim, yang dipercaya tampil saat Hyundai Hillstarter dikalahkan GS Chalters 3-2. Kita akan memperbaiki dengan memperhatikan detail-detail kecil. Kita sudah melihat seperti apa kualitas pemain pengganti, dan saatnya membandingkan apakah mereka lebih baik dari pemain lokal. Hasilnya, saya membutuhkan pemain yang berposisi sebagai outside hitter, yang mampu passing dengan baik. Setelah melihat seksama, kami memilih untuk mempertahankan skuad yang ada dengan memaksimalkan pemain lokal, sambungnya. Di sisi lain, nama Megawati Hangestri Pertiwi sudah tidak terlihat dalam ranking pebola voli putri terbaik 2025 di laman volleyball.net setelah sempat menghuni nomor 1. Kabar Megawati Hangestri Pertiwi dinobatkan sebagai pebola voli terbaik 2025 versi volleyball.net sempat ramai diperbincangkan di tanah air. Volleyball.net sendiri merupakan situs database pemain dan tim bola voli paling populer di mana penggemar bisa ikut berkontribusi. Ramai pemberitaan bahwa Megawati menghuni posisi pertama dengan 80 poin. Namun, rupanya ada kesalahpahaman di sana, nama Megawati telah menghilang dari daftar. Nama Megawati bahkan sudah tidak ada di halaman pertama yang memuat 30 pemain dengan poin tertinggi. Satu-satunya pemain dengan ranking sebesar 80 poin adalah Taylor Trammell, middle blocker asal Amerika Serikat yang bermain di kompetisi antar kampus di negeri Paman Sam. Rupanya, peringkat pemain terus diperbarui seiringnya berjalannya waktu.
Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendapatkan tamparan keras sebelum benar-benar memastikan tiket lolos babak playoff Liga Voli Korea. Alih-alih merebut kembali peringkat 2 klasemen, Red Sparks malah dicukur habis lewat laga 3 set saat bertandang ke markas Gwangju I-Pepper Safingsban. Tim berjuluk Red Force itu tumbang dengan skor 0-3, 21-25, 23-25, 13-25, pada laga yang digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Rabu, 19 Februari 2025. Red Sparks semakin kalang kabut setelah kehilangan set kedua secara menyakitkan karena dari posisi unggul 21-8. Permainan tim besutan Ko Hae-jin itu bahkan makin tak karuan pada set ketiga setelah tertinggal 0-7 sejak awal. Statistik pertandingan menghasilkan catatan cukup memalukan bagi tim yang berpeluang besar ikut memperebutkan gelar juara Liga Voli Korea. Bagaimana tidak? Red Sparks babak belur dalam jumlah perolehan block point yakni 3/18 untuk I-Peppers. Ya, Red Sparks hanya mampu meraih 3 block point yang didapat masing-masing satu kali oleh Megawati Hangestri Pertiwi, Park Eun-jin, dan Jung Ho-yang. Tingkat keberhasilan serangan Megawati juga terjun bebas ke 30,56%. Hasil tersebut tampaknya tak lepas dari pola pikir yang dibawa pelatih Ko Hae-jin sebelum pertandingan. Para pemain Red Sparks terus diingatkan untuk bisa mengejar peringkat 2 seakan kemenangan menjadi harga mati pada laga melawan I-Peppers. Keinginan untuk finish di posisi kedua adalah sama bagi para pemain dan saya sendiri, kata Ko Hae-jin, sebelum pertandingan dilansir dari Chosun. Kami akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan hingga posisi kedua dipastikan. Sementara itu, jika finish di posisi kedua, Red Sparks akan mendapatkan laga kandang lebih banyak pada babak playoff nanti. Tim peringkat 2 menjamu tim peringkat 3 atau pemenang semi playoff pada laga pertama dan ketiga playoff. Adapun laga tandang hanya mereka alami di partai kedua. Kami jelas memiliki keuntungan karena memulai pertandingan kandang lebih dulu, tukas Ko Hae-jin. Kami memiliki akomodasi di Daejeon dan dukungan serta cinta dari para penggemar di Daejeon sangat bagus, jadi kami merasa nyaman bermain di kandang sendiri. Kami ingin memulai di kandang sendiri, imbuhnya. Optimisme tersebut pada akhirnya justru bertolak belakang dalam penampilan Megawati dan kawan-kawan di lapangan. Situasi berbeda dimiliki skuad I-Peppers yang tampil lebih lepas pada setiap pertandingan karena sudah tak memiliki peluang lolos ke playoff. Pelatih I-Peppers, Chang So-yeon mengungkapkan lebih baik fokus terhadap pertandingan daripada posisi di klasemen. Daripada berfokus pada peringkat, saya ingin terus melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Chang. Jika saya melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, poin akan terkumpul dan peringkat akan mengikuti. Saya hanya akan fokus pada kemenangan, ujar Chang yang menjadi pelatih pertama untuk mengantarkan I-Peppers meraih 2 digit kemenangan. Di sisi lain, yang lebih mengejutkan bukan hanya hasil pertandingan. Usai laga, pelatih Ko Hae-jin beserta para pemain Red Sparks langsung meninggalkan lapangan tanpa melakukan peregangan maupun menyapa para pendukung yang sudah datang jauh-jauh ke Gwangju. Keputusan ini memicu kemarahan para penggemar. Red Sparks harus meminta maaf kepada para penggemar yang datang mendukung mereka. Tapi setelah pertandingan, mereka bahkan tidak menyapa supporter, tulis akun dalam unggahan Instagram resmi Red Sparks. Hasil buruk ini tidak lepas dari buruknya performa Red Sparks dan kokohnya pertahanan I-Peppers. Statistik pertandingan menunjukkan betapa dominannya I-Peppers dalam laga ini. Tembok pertahanan I-Peppers sukses mematikan pergerakan 2 mesin serangan Red Sparks, yakni Megawati Hangestri dan Alexandra Bukilip. Berkali-kali spike dari Mega berhasil diblok lawan, membuat performanya anjlok. Sementara Bukilip juga tampil jauh di bawah standar. Kami tampil buruk hari ini. Ini jadi kesempatan bagi kami untuk introspeksi, ujar pelatih Ko Hae-jin usai laga. Daftar top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah kekalahan Red Sparks masih menaruh duo penyerang Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilip di 5 besar. Tetapi statistik kekalahan dari I-Peppers sangat miris.
Jumlah poin Mega dan Bukilid yang akhirnya mendekat lagi di 4 besar bagan top skor Liga Voli Korea kali ini justru terasa pahit. Penyebabnya tidak lain adalah karena kekalahan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dari Gwangju I-Pepper Safingsban pada putaran 5 hasil Liga Voli Korea musim ini, Rabu, 19 Februari 2025. Bertandang ke Gwangju, Korea Selatan, Red Sparks ambiar di tangan tim yang musim lalu jadi juru kunci. Serangan-serangan Mega dan Bukilid terlihat kurang memuaskan karena sangat sering terbentur blocking kuat skuad I-Peppers. Ada 18 kali blocking yang sukses dilakukan tim tuan rumah terhadap Red Sparks. Solidnya pertahanan tim asuhan Jang Soyeon membuat Mega dan Bukilid jadi sangat seret poin. Dalam laga hari ini, Mega cuma bisa menyumbang 12 poin, sedangkan Bukilid 14 poin. Jika dijumlahkan, dua penyerang skuad berjuluk Red Force yang biasanya tajam mampu tembus 30-an poin itu, hari ini hanya mengantongi 26 poin. Tambahan poin itu sebenarnya masih membuat Mega aman di 3 besar daftar top skor Liga Voli Korea musim ini. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu kini memiliki total 693 poin. Sementara itu, Bukilid juga naik ke peringkat 4, merebut posisinya kembali setelah sempat direnggut Laetitia Momabasoko, Suwon Hyundai Hillstate. Namun, tambahan poin itu terasa getir jika menilik catatan statistik laga mereka hari ini. Banyaknya spike yang gagal dilancarkan Mega dan Bukilid tercermin dari persentase tingkat keberhasilan serangan mereka. Hari ini, tingkat keberhasilan serangan Mega hanya mencapai 30,6%. Angka ini tampaknya menjadi angka terendah sepanjang musim ini dia bermain. Angka itu juga menjadi yang paling rendah di antara serangan para pemain Red Sparks lainnya. Sedangkan Bukilid juga tak berbeda jauh tapi masih agak lebih tinggi dengan 35,9%. Angka tersebut sangat kontras dengan opposite dan outside hitter I-Peppers, Park Jeng-ah dan Taylor Friscano yang mencapai 50% dan 57,1%. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, berkomentar bijaksana setelah kekalahan timnya dari Gwangju I-Pepper Safingsban di putaran 5 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Ko Hae-jin tidak bisa tersenyum akibat penampilan Red Sparks yang anti klimaks usai dibungkam I-Peppers pada lanjutan Liga Voli Korea musim ini. Bertandang ke Gwangju, Korea Selatan, Rabu, 19 Februari 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan dengan skor 0-3, 21-25, 23-25, 13-25. Kekalahan itu semakin terasa pahit dengan statistik mencengangkan karena mereka hanya berhasil memblocking serangan lawan 3 kali, saat I-Peppers membukukan 18 kali. Tingkat keberhasilan serangan Mega dan Vanja Bukilid juga ambiar. Mereka berdua hanya berkisar di angka 30,6% dan 35,9%. Sementara blocking para middle blocker squad berjuluk Red Force itu juga sering gagal menghalau serangan Taylor Friscani, Jang Wi, hingga Park Jeng-ah. Ko Hae-jin awalnya masih bisa tersenyum di awal set pertama hingga set kedua. Di sisi lain, memasuki akhir set kedua, saat Red Sparks tertikung dari unggul 20-16 malah kalah 23-25, senyumnya terlihat dengan ekspresi seakan tak percaya. Bahkan di set ketiga, ekspresi muram pelatih berusia 44 tahun itu terus terlihat, yang mana dia sudah seakan pasrah dengan permainan anak didiknya. "Kami tidak tampil baik," kata Ko Hae-jin. "Saya pikir pertandingan ini jadi kesempatan bagi kami untuk menengok lagi ke belakang," imbuhnya. Pelatih Ko seakan langsung ingin move on dan mulai memikirkan putaran 6, meski Red Sparks masih akan menjalani laga pamungkas putaran 5 melawan GS Charlotte Soul Kicks. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menelan kekalahan pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea. Menghadapi Gwangju I-Pepper Safingsban di Eomju Gymnasium, Gwangju, Rabu, 19 Februari 2025, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah 3 set langsung. I-Pepper yang selalu berada di posisi juru kunci sejak tim didirikan pada 2021 mulai membaik musim ini dan mencetak kemenangan ke-10 setelah mendukan Red Sparks, 25-21, 25-23, 25-13.
Sementara itu, Red Sparks gagal naik ke posisi kedua karena tidak menambah poin. Padahal, sehari sebelumnya Suwon Hyundai EC Hillstatte sebagai juara bertahan kalah dari GS Chalte Seoul Kicks 0-3. Laga sengit sudah terjadi sejak awal set pertama. Aipeper menjauh 23-21 setelah serangan Megawati di blok. Aipeper melanjutkan lajunya hingga mencetak set point 24-21.